duduk dengan posisi ternyaman kalian. Nah, selanjutnya, kan seperti yang tadi dibilang, acara kita ini disupport oleh berbagai macam sponsor yang tentunya mereka support kita banget gitu semua. Nah, untuk sekarang udah ada bersama-sama dengan kita semua. Ada dari sponsor kita, dari Master TPB. Untuk di Master TPB dipersilakan boleh menyampaikan pesannya, Kak. Oke, siap. Terima kasih, Jovan. Aku izin share screen, bisa? Boleh, Kak. Silakan. Oke, sip. Nah, jadi selamat siang untuk teman-teman semua. Perkenalkan, aku Afrizal. Nah, kali ini akan bertugas untuk mewakili dari Master TPB nih untuk menyampaikan sedikit pesan selama 7 menit ke depan. Nah, jadi outline pembahasannya kita akan perkenalan, habis itu kita akan membahas apa sih Master TPB itu dan sebenarnya keberadaan Master TPB ini untuk apa, spesiali untuk pandangan tentang nanti soal-soal ujian dan seterusnya. Nah, jadi perkenalkan, aku Afrizal Gamakiswara, tutor matematika dan fisika Master TPB, dan alhamdulillah sudah selesai dari ITB, dari Teknik Industri 2015. Nah, kita sama-sama masuk di ITB, hanya berbeda tahun masuknya aja. Nah, sebelum itu juga aku ucapkan selamat datang buat adik-adik dari SITHS, nah, yang sudah bergabung di ITB. Selamat bergabung jadi keluarga besar ITB. Nah, selamat datang penerus-penerus bangsa yang luar biasa. Nah, ditunggu kontribusinya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut masuk ke intinya aja. Jadi Master TPB itu apa sih, Kak? Nah, Master TPB itu adalah sebuah lembaga sebenarnya, lembaga yang membantu konsultasi belajar untuk semua teman-teman mahasiswa TPB nih. Nah, di mana Master TPB akan berfokus untuk membantu atau mendorong pada kemampuan-kemampuan seperti identifikasi, analisis, hingga cipta solusi. Nah, 3 kemampuan ini kalau aku rasa selama perkuliahan dulu, mulai dari tahun pertama hingga tahun terakhir, itu cukup penting ya, karena memang setiap engineer atau setiap sarjana yang keluaran dari ITB memang diperlukan untuk menghadapi suatu problem. Nah, problem itu untuk apa? Sesimpel kalau misalkan problem yang relate buat teman-teman nih, ketika nanti teman-teman menghadapi soal ujian atau ada problem ketika masa perkuliahan, seperti misalkan seperti ini. Nah, jadi ketika ada soal yang kurang lebih mungkin kelihatannya mudah nih, kita disuruh menentukan dimensi panjang lebar suatu persegi panjang dengan keliling maksimum yang berada di dalam setengah lingkaran, jari-jarinya sekian dan ilustrasinya seperti sekian. Nah, kira-kira bakal berapa nih jawabannya? Nah, ini juga salah satu bagian sempit dari problem yang cukup besar seperti itu, dan ketika kita dihadapi seperti ini, maka 3 kemampuan tadi bisa kita aplikasikan nih ceritanya seperti itu. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Kalau kita menggunakan kemampuan kita seperti previous knowledge kita yang ada di sewaktu sekolah menengah atas, waktu SMA, SMK atau sejenisnya, nah maka kita bisa memanfaatkan turunan nih untuk mencari nilai optimum suatu fungsi. Kita akan berusaha untuk mengoptimumkan fungsi keliling, karena di pertanyaan tadi kita ingin mengoptimumkan atau memaksimumkan kelilingnya dengan cara menentukan kombinasi panjang dan lebarnya. Lalu kemudian kita punya persamaan keliling, jika panjangnya H, lebarnya W, maka kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Itu rumus anak sekolah dasar gitu ya. Nah, terus kemudian kita generate lagi lebih lanjut. Jadi tahapan identifikasi itu tahapan untuk mengenali masalah dengan lebih baik. Jadi setelah masalahnya kita kenali, lalu kita masuklah ke tahap analisis. Sebenarnya untuk mencari turunan, nah kita di waktu SMA terbatas mencari turunan itu hanya 1 variabel. Mungkin nanti ketika teman-teman sudah masuk perkuliahan, turunan itu bisa sampai turunan 2 variabel dan seterusnya. Nah, jadi tahap analisis itu mencoba mengkonstruk arah solusinya berdasarkan apa-apa yang kita miliki, berdasarkan pemahaman-pemahaman yang kita miliki. Jadi kata kuncinya ada di titik optimum bisa diperoleh melalui titik stasioner. Dengan mekanisme yang mungkin juga teman-teman sudah kenali sewaktu SMA untuk memperoleh nilai optimum. Nilai optimum itu didapatkan dari titik stasioner. Titik stasioner itu adalah titik turunan di mana keaksen C sama dengan 0 sehingga nanti didapatkan hasilnya. Dan jadi solusinya adalah misalkan jawabannya adalah B.
Nah itu tadi adalah salah satu contoh kecil sekali dari banyaknya dan kompleksnya pengaplikasian 3 konsep tadi, bahkan hingga di kehidupan pasca perkuliahan. Jadi sangat penting ya untuk mahasiswa TPB bisa menguasai identifikasi, analisis maupun cipta solusi. Dan di sini kami berupaya untuk mendorong agar setiap mahasiswa mampu mencapai proses berpikir tersebut. Nah, jadi buat teman-teman yang berminat untuk gimana caranya mengetahui atau memahami konsep atau prinsip berpikir tersebut, nah tentu saja kami dari Master TPB dengan senang hati bisa menerima. Dan aku sebagai perwakilan dari Master TPB juga ingin menyampaikan bahwa ada pesan gitu ya dari lembaga kalau misalkan akan ada potongan harga untuk pendaftar sebelum 1 Agustus, sudah gitu juga akan ada voucher diskon bagi teman-teman yang beruntung. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman SITH. Dan sekali lagi semangat, perjalanan kalian baru saja dimulai. Akan ada rintangan dan halangan yang menyenangkan tentunya, serta menantang di depan yang pastinya akan membuat pada akhirnya ketika teman-teman sampai di tujuan 4 tahun kemudian, nah teman-teman bisa berbangga dan bisa merasa memang inilah saatnya untuk meraih mimpi. Dan ini adalah kesempatan besar, gunakan kesempatan sebaik-baiknya, tetap semangat, nah gitu ya, tetap pertahankan semangat dan antusiasme itu. Perkuliahan masih akan cukup panjang. Oke, terima kasih banyak. Makasih Kak Afrizal. Makasih Kak. Wah, ternyata menarik banget penawaran yang diberikan sama Master TPB. Berarti ini tutor yang dikasih tuh Mafiki ya Kak ya? Iya, tutor yang dikasih Mafiki. itu Mafiki, betul banget. Mafiki. Jadi untuk teman-teman semua yang misalnya kalian takut gitu, misalnya kesusahan gitu kan, mungkin dengar-dengar di TPB itu lumayan susah gitu misalnya, benar ya Kak ya? Betul. Mungkin teman-teman membutuhkan tutor gitu untuk supaya kalian lebih paham. Tadi ada dijelasin sama kakak juga 3 cara, ada analisis ya. Bahkan kalian bisa mengidentifikasi gitu deh soalnya itu. Mungkin teman-teman kalau misalnya tertarik join langsung aja. Ada di Instagramnya di mana dah? Di @mastertpb. Terus tadi juga ada websitenya ya Kak ya? Iya, betul. Websitenya di www.mastertpb.com. Seperti itu. Nah bener banget gitu guys. Jadi Master TPB ini seperti namanya master ya. Kakaknya aja Master Afrizal tuh guys. Keren banget sih Kak. Ini kayak Master Co-Booster ya jadi. Aduh. Itu Tapi panggilan memang- aja ya, panggilan. Tapi kakaknya juga tutor di situ ya Kak? Iya, Sebagai tutor. tutor juga di sini, matematika dan fisika. Kalau ada teman-teman bergabung bisa kenalan dengan aku. Nah, mungkin kita bisa kerja sama di lain waktu. Keren. Atau kita bisa. Terus tadi aku lihat juga profil kakaknya, IPK-nya 3,97 guys. Hampir keempat ya. Jadi teman-teman tidak usah meragukan lagi gitu. Kalau misalnya mau gabung bersama-sama dengan Master TPB untuk membantu kalian sama Master TPB itu, langsung aja kontak ke Master TPB-nya ya Kak ya. Siap. Oke, betul. Terus saya juga ada diskon tuh guys. Jangan lupa sebelum 1 Agustus kalau kalian misalnya mendaftar pasti bisa dapat potongan harga. Oke deh Kak. Mungkin Oke, sip. thank you ya Kak. Aku izin meninggalkan room ya. Thank you Makasih semua. banyak. Jangan lupa juga guys, karena ternyata hadiah kita pada hari ini tuh juga ada sponsor dari Master TPB ini. Jadi teman-teman kalau misalnya tadi dari penjelasan kakaknya berminat ikut Master TPB, pastiin kalian bisa memenangkan permainan-permainan hari ini. Betul? Betul banget.